Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Elmania, saya Aldo Dwi Wahyudi. Dan saya Muhammad Eka Bayuanul Hakim. Dan kita berdua akan membawakan materi elektromagnetika dasar. Untuk mematerinya ada dari teman-teman kami. Bisa dibacakan, Bay? Yang pertama Kak Andika, yang kedua adalah Kak Aurel, yang ketiga Kak Resli, keempat Kak Eko, kelima Kak Indah, keenam Kak Jovan, ketujuh Kak Alvira, kedelapan Kak Nisa. Boleh dimulai Kak Aldo pematerinya? Oke, siap. Kita akan mulai di urutan yang pertama untuk Kak Andika. Boleh on kamera dan share screen-nya juga dimulai. Gimana? Oke, Kak Andika silahkan dimulai, Kak. Ya, kita masuk pada bagian yang pertama. Di sini pada bagian yang pertama ini ada koordinat kartesian atau koordinat kartesius. Nah, untuk di koordinat kartesius ini ada dua macam, yaitu pada bidang 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, dan untuk di bidang 2 dimensinya ini koordinatnya cuma X dan Y. Dan di sini kita fokus pada bidang 3 dimensinya. Itu di mana relasi koordinatnya itu ada X, Y, dan Z. Dan untuk batas dari koordinatnya itu tersebut, nah, X, Y maupun Z-nya itu dari min tak hingga sampai tak hingga. Dan untuk penulisan dalam koordinat kartesian ini, terutama dalam notasi vektornya itu AX, AY, AZ, atau untuk besar satuan vektornya itu bisa ditulis dengan AX besar satuannya, AY besar satuannya, plus AZ besar satuannya. Sekian. Baik, untuk pemateri pertama apakah sudah cukup? Cukup. Baik. Baik. Ya. Untuk pemateri yang kedua, Kak Aurel dipersilahkan. Oke, kemudian saya yang kedua mau menjelaskan tentang gambar koordinat kartesian. Yaitu di sini terdapat 3 sumbu, yaitu ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, sumbu X ini tegak lurus antara sumbu Y dan sumbu Z. Nah, sedangkan sumbu Y tegak lurus antara sumbu X dan sumbu Z. Sedangkan sumbu Z tegak lurus antara sumbu X dan sumbu Y. Kemudian, antara sumbu X dan sumbu Y, dia terdapat sisi yang bernama sisi XY. Nah, sisi XY ini memiliki Z sama dengan 0. Kenapa dia memiliki Z sama dengan 0? Karena dia tidak terletak antara sumbu X dan sumbu Y, yaitu berada di sebelah sini. Nah, sama aja sama kayak yang lain. Kalau misalkan sumbu Y dan sumbu Z, dia memiliki sisi yang bernama sumbu YZ. Nah, maka dia X-nya bernilai 0. Kalau misalkan ini juga sama, yaitu antara sumbu X dan sumbu Z, dia memiliki sisi yang bernama sisi XZ dan Y-nya sama dengan 0. Untuk origin ini dia adalah titik tengah, yaitu pertemuan sumbu antara sumbu X dan sumbu Y dan sumbu Z. Sudah, sekian. Wah, gimana? Materinya seru nggak nih? Sebelum lanjut, gimana nih teman-teman? Udah banyak yang ngerti belum? Ya, ngerti lah ya harusnya. Oke, selanjutnya siapa Bay? Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga dari Kak Resli, Kak Aldo. Boleh kita mulai, Kak Aldo? Oke, teman-teman. Boleh. Oke, aku share screen dulu ya. Ya, silahkan. Gimana, apakah udah terlihat share screenku? Udah terlihat Masih belum? loading. Sudah. Oke. Jadi di sini aku akan jelasin tentang koordinat silindris ya. Jadi sistem koordinat tabung sendiri ini adalah perluasan dari koordinat polar sebelumnya yang ada di 3 dimensi. Dan koordinat tabung sendiri ini memiliki notasi, ada 3 notasi ya. Yang pertama ada rho, itu biasanya juga itu orang-orang pada punya R, kemudian ada theta dan ada Z. Di sini rho sendiri adalah panjang jarak dari titik origin menuju ke titik pusat P dengan syarat rho ini adalah ini 0 sampai
lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Kemudian theta adalah besar sudut yang terbentuk dari titik aksis dari garis aksis, terbentuk dari garis aksis yang diputar berlawanan dengan arah jarum jam menuju ke garis R dengan syarat theta ini 0 sampai 2pi. Kemudian ada Z adalah koordinat yang ada di sumbu Z dengan dia itu batasnya itu min tak hingga sampai positif tak hingga. Kemudian notasi vektor dalam koordinat tabung itu bisa dilambangkan seperti ini: arrow, a theta, az, atau juga bisa disebut juga arrow dengan besar satuannya ditambah a theta dengan besar satuannya dan ditambah az dengan besar satuannya. Sudah cukup seperti itu teman-teman. Oke, baik. Oke, baik. Maksud dari Kak Resli lumayan bagus juga nih materinya. Sebelumnya ada yang ingin bertanya untuk materi untuk hal ini? Silahkan, ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Oh, ya, siap, baik. Bisa perkenalkan diri dulu siapa dan apa pertanyaannya? Ya, nama saya Frial Budiansa. Izin bertanya, maksud dari theta tadi gimana ya? Saya masih kurang paham. Oh, ya baik Mas Frial, saya izin menjawab. Jadi maksud dari theta kan tadi saya jawab bahwa theta adalah sudut yang terbentuk dari garis aksis yang diputar berlawanan dengan arah jarum jam menuju ke garis R. Jadi gampangannya theta sendiri itu adalah sudut yang terbentuk dari dua garis yang bersinggungan, Mas. Seperti itu. Baik, untuk Apakah Frial, bisa diterima? ada feedback lagi nggak, Frial? Sudah cukup. Terima kasih ya, Kak. Ya, Oke, baik, cukup. Baik. Oke, baik, bisa dilanjut lagi. Baik, Untuk pemateri selanjutnya. untuk Baik. pemateri selanjutnya, pemateri keempat. Ya, ini akan disampaikan oleh Kak Eko. Silakan Kak Eko untuk share screen-nya, Kak. Baik, untuk pemateri yang keempat dari Kak Eko, dipersilakan. Baik, untuk menyambung dari Kak Resli tadi, saya akan menjelaskan bagian rumus untuk koordinat silindrikal atau tabung. Dari poin pertama ada magnitude dari A dinyatakan dengan sebagai berikut. A sama dengan, buka kurung, A rho kuadrat ditambah A theta kuadrat ditambah AZ kuadrat, tutup kurung, dipangkatkan 1/2. Lalu untuk poin yang kedua ada A rho, A theta, AZ bersifat saling tegak lurus karena sistem koordinat adalah ortogonal sehingga memenuhi persamaan sebagai berikut. A rho dikali A rho sama dengan A theta dikali A theta sama dengan juga AZ dikali AZ sehingga menjadi 1 hasilnya. Selanjutnya ada A rho dikali A theta sama dengan A theta dikali AZ sama dengan AZ dikali A rho sama dengan 0. Sehingga menjadi A rho dikali A theta sama dengan AZ dan juga A theta dikali AZ sama dengan A rho dan juga ada AZ dikali A rho sama dengan A theta. Sekian dari rumus untuk koordinat silindrikal tabung. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Eko untuk pembawaan materinya. Selanjutnya ada siapa nih, Bay? Selanjutnya ada Kak Indah ini, Kak, untuk meneruskan materi dari Kak Eko tadi. Oke, Kak Indah dipersilahkan. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara koordinat kartesian dan koordinat silindris. Mungkin untuk pengertian dari masing-masing koordinat sendiri sudah dijelaskan sama pemateri-pemateri sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara koordinat kartesian dan koordinat silindris.
hubungannya sendiri ditunjukkan oleh persamaan-persamaan yang telah tertulis di sini, di mana X sama dengan rho cos theta, Y sama dengan P sin theta, dan Z sama dengan Z. Nah, kenapa sih kok bisa persamaannya kayak gitu bentuknya? Saya akan menunjukkannya mengapa hubungan antara koordinat kartesian dan koordinat silindris berbentuk seperti itu. Kita dapat membuktikan dengan menggambar koordinat silindris dengan bentuk 2 dimensi. Sudah kelihatan? Oke, sudah kelihatan. Bisa dimulai lagi. Oke, terima kasih Putri. Nah, jadi misalnya kita ambil sumbu X sama sumbu Y di sini. Di situ kan diketahui theta juga kan. Nah, untuk cari theta, kita bisa pakai perbandingan trigonometri. Misal kita pakai sin, jadinya sin rho sama dengan, sin itu kan depan per miring. Jadi, sin rho sama dengan Y per theta. Nah, untuk Y-nya sendiri kita dapatkan rho kali sin theta. Untuk cos-nya kita dapat cos rho sama dengan X per theta. Jadi X-nya kita dapat rho dikali theta dikali cos rho. Untuk Z-nya sendiri tetap Z. Nah, untuk koordinat silindris sendiri kan tersusun dari basis-basis seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, di mana rho itu jari-jari yang kita ketahui rumusnya akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, untuk tetanya adalah sudut yang dibentuk oleh X pada bidang XY. Jadi tetanya adalah tan inverse Y per X, dan Z sama pada koordinat kartesian karena tidak ada sudut yang dibentuk oleh sumbu Z dan vektor posisi R. Sekian. Oke, baik. Oke, Bagus banget nih materi dari Kak Indah. Ada 3D-nya. Sekarang kita lanjut nih, Bay. Ke pemateri selanjutnya ada siapa nih? Kak Jovan, Kak Aldo. Tuh, dipersilahkan. Di sini saya menjelaskan bagian 2 tentang hubungan antara koordinat kartesian AX, AY, AZ dan koordinat silinder ARO, AP, dan AZ. Transformasi dari koordinat kartesian ke koordinat AX sama dengan cos theta ARO dikurangi sin theta AP, dan AY sama dengan sin theta ARO ditambah cos theta AP. Lalu untuk AZ sama dengan AZ, dan untuk ARO sama dengan cos theta AX ditambah sin theta AY. Lalu untuk ARO sama dengan min sin theta AX ditambah cos theta AY, dan AZ sama dengan AZ. Terima kasih. Baik, pemateri yang selanjutnya dari Kak Alvira, Kak. Silahkan di share screen materinya, Kak. Bisa terdengar suara saya? Bisa, Kak. Oh ya, sudah masuk. Sudah terlihat kan? Sudah, Kak. Ya, jadi saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu matriks transformasi vektor pada koordinat kartesian ke koordinat silinder. Nah, poin pertama itu ada matriks transformasi dari koordinat kartesian ke koordinat silinder. Matriks transformasi sendiri itu ada transformasi sendiri itu ada matriks dan ada yang bentuk linier. Di sini kita akan membuat matriks transformasi agar mempermudah pengerjaannya. Jadi di sini kita akan mencari di mana ARO, ini rumusnya cos pi dikalikan ke AX.
sin pi dikalikan ke AY. Nah, di sini 0 dikalikan ke AZ. Nah, perkalian cos pi ke AX, sin pi ke AY, 0 dikalikan AZ itu ditambah semua. Kita akan mencari selanjutnya, yaitu kita ganti warna. Nih. Nah, kita akan membuat warna hijau di apinya. Jadi, api didapat dari minus sin pi dikalikan AX cos pi dikalikan AY 0 dikalikan AZ. Selanjutnya kita akan mencari AZ. Oh, diganti warna dulu. Nah, biru. Nah, AZ ini sendiri kita dapatkan dari 0 dikalikan ke AX ditambah 0 dikalikan ke AY ditambah 1 dikalikan ke AZ. Nah, di mana AX, AY, AZ ini nanti akan berupa angka. Sudah cukup. Oke, baik, dari Alvira ke Alvira ya. Udah bagus materinya. Selanjutnya yang terakhir nih, Bay. Materi terakhir. Ada siapa tuh? Materi terakhir ini Kak Aldo dari Kak Nesa ini. Oke, sekarang untuk yang materi yang ke-8 yaitu inverse transformasi dari koordinat silinder ke koordinat kartesian. Baik, akan saya terangkan bagaimana cara menghitung inverse transformasi. Untuk kita mencari AX, yaitu caranya cos pi kita kalikan dengan API, arrow, lalu kita tambahkan min sin pi dikalikan dengan API, lalu kita tambahkan 0 dikalikan dengan AZ. Untuk yang kedua, yaitu kita mencari AY. Caranya, untuk sin pi kita kalikan dengan arrow. Lalu kita tambahkan dengan cos pi, kita kalikan dengan API. Lalu kita tambahkan 0 dikalikan dengan AZ, dan yang terakhir kita cari AZ dengan cara 0 kita kalikan dengan arrow, lalu kita tambahkan 0 dikalikan dengan API, dan yang terakhir untuk 1 kita kalikan dengan AZ. Sudah. Baik. Oke, baik. Dari pemateri terakhir udah selesai nih. Saya Aldo Dwi Wahyudi sebagai pembawa acara, dan teman saya. Dan saya Muhammad Kabayuanul Hakim, pembawa acara kedua. Oke, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. So let me redeem all myself tonight, 'cause I just need one more shot, second chance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah elektromagnetika, Ibu Okti Puspitorini. Yang terhormat, Komting 1 D3 TB, Saudara Daren, serta teman-teman kelas 1 D3 Telekomunikasi B yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan, serta berkat rahmatnya kita bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari kegiatan sharing bersama yang luar biasa ini. Meskipun harus dilaksanakan secara online,
Semoga kita tetap sehat selalu. Amin. Sharing materi elektromagnetika kali ini membahas tema tentang Coordinate System and Transformation pada chapter 2 buku Elements of Electromagnetic edisi keempat oleh Sadiku pada example 2.1 dan example 2.2. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan yang telah kami sampaikan. Yang kedua adalah pemaparan materi oleh pemateri sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu oleh pemateri sekaligus diskusi dan tanya jawab. Selaku pemateri, disilakan. Di sini saya Febrianti Dwi Sarjono dari pemateri beserta teman-teman yang lainnya akan menjelaskan elektromagnetika, contoh soal dari 2.1 dan 2.2. Ya, lanjut. Contoh 2.1. Pertanyaan yang pertama yaitu diberikan titik P min 2,6,3 dan vektor A sama dengan YAX plus X plus Z AY. Diekspresikan pada P dan A di silinder dan koordinat tabung. Evaluasikan A pada P di kartesius, silinder, dan bola. Solusinya yaitu titik P, X-nya itu min 2, Y-nya 6, Z-nya 3. Sehingga kita harus mencari P dulu. Kita mencari P dengan cara akar X kuadrat plus Y kuadrat. X-nya tadi diketahui min 2, jadi min 2 kuadrat itu 4, Y kuadrat itu 6. Y kuadrat itu 6 kuadrat, jadi akar dari 4 ditambah 36 sama dengan akar 40 sama dengan 6,32. Lalu Pi. Untuk mencari Pi, kita harus menggunakan rumus tan pangkat min 1 Y per X sama dengan tan pangkat min 1, 6 per 2, 6 per min 2 sama dengan 108,43%. Z-nya diketahui 3. Untuk mencari R, kita harus menggunakan rumus akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat plus 6 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan akar 4 plus 36 plus 4 plus 9 sama dengan akar 49 yaitu 7. Untuk mencari theta, kita menggunakan rumus tan pangkat min 1 akar X kuadrat plus Y kuadrat per Z. Itu diketahui hasilnya yaitu 64,62%. Pada titik P, min 2, 6,3. Lalu dimasukkan rumus-rumus yang tadi. Dan di sistem kartesius, A itu dimasukkan P, yaitu A sama dengan 6AX plus AY. Untuk vektor A, magnitudo X sama dengan Y, magnitudo Y sama dengan X plus Z, magnitudo Z sama dengan 0, sehingga di silinder sistem, AP sama dengan menggunakan cara matriks, menggunakan perkalian matriks, AP sama dengan Y cos theta plus X plus Z sin theta dengan AP sama dengan min Y sin theta plus X plus Z cos theta, A theta sama dengan 0. Karena X sama dengan P cos P, Y sama dengan P sin P, maka disubstitusikan R1 dalam persamaan A. Jika dalam P sama dengan akar 40, maka tan Pi sama dengan 6 per min 2. Dengan rumus X sama dengan P cos Pi sama dengan cos Pi sama dengan X per P, dan Y menggunakan rumus P sin Pi sama dengan sin Pi sama dengan Y per P. Maka cos Pi sama dengan min 2 per akar 40. Sin Pi sama dengan 6 per akar 40. Nilai P, cos P, sin P, dan Z disubstitusikan dalam persamaan pertama. Ya, ini mungkin bisa dilanjutkan dengan pemateri yang lain. Perkenalkan, nama saya Rifki. Di sini saya sebagai pemateri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi dijelaskan oleh Pak Febri. Jadi di sini tuh kita disuruh mencari
nilai dari koordinat untuk A itu nilai rho, cos pi, sin theta, E sin rho dan Z disubstitusikan dalam persamaan 1. Jadi hasil yang telah kita hitung tadi kita masukkan ke dalam A itu kan ada rho cos theta dikalikan dengan sin theta. Nah, nanti itu rho-nya diganti dengan 4 akar 40, cos theta diganti dengan min 2 per akar 40, dan sin theta-nya nanti diganti dengan 6 per akar 40. Terus ditambah dengan ini B cos theta ditambah Z yang dikalikan dengan sin theta. Untuk yang B-nya tadi, rho-nya tadi itu akar 40 dikalikan dengan min 2 per akar 40 ditambah 3 dikalikan dengan 6 per akar 40. Itu adalah magnitude dari si AP-nya. Selanjutnya untuk yang API itu ya juga sama. Tinggal kita masukkan tadi hal-hal yang telah kita ketahui tadi itu ke dalam rumusnya itu. Tinggal masukkan yaitu akar 40 ditambah 36 per 40. Ini kenapa kok 36 per 40? Karena tadi itu ada yang kuadrat yaitu min P sin kuadrat theta. Makanya jadi 36 per 40. Terus ditambah dengan akar 40 dikalikan dengan min 2 per akar 40 ditambah 3 dikalikan min 2 per akar 40. Itu nanti menjadi magnitude dari si API. Yang Z ini itu 0. Terus kita hitung nanti ujung-ujungnya ketemu min 12 per akar 40 min 12 per 40 akar 40. Yang untuk magnitude yang P ini itu min 38 per 40 akar 40. Dan kalau kita itu menggunakan kalkulator ya berkisar antara min 0,9487 dan untuk yang P ini min 6,008. Itu adalah vektor A yang dalam koordinat silinder. Nah, yang ini itu untuk yang spatial system. Jadi untuk yang koordinat bola. Maka yang pertama yang dilakukan adalah ini mencari si magnitude dari si R, si theta, sama si P. Jadi ini sudah ada rumusnya, sin theta, cos theta. Jadi ini itu adalah matriks yang rumusnya udah begini. Dan nanti yang di bagian vektor yang ini yang paling pojok kanan itu kita masukkan koordinat yang diketahui di soal itu yaitu Y, X plus Z sama 0. Terus kita tinggal kalikan matriks seperti biasa, nanti didapatkan seperti berikut AR, theta, API ini nanti didapatkan sebagai berikut. Jadi kuncinya yaitu kita harus sudah tahu cara menghitung matriks ini. Nah, setelah kita hitung, setelah kita dapatkan ini, dan perlu kita ketahui bahwa si X itu nanti itu kita ganti dengan R sin theta kali cos theta. Untuk yang Y itu nanti diganti dengan R sin theta sama sin P, dan Z nanti disubstitusikan dengan R cos theta. Vektor A dalam koordinat bola, itu kan kayak gini ya, AR, terus ini A besar R, A kecil R, ditambah A theta besar sama A theta kecil, terus ditambah A rho besar dan R kecil. Terus kita tinggal substitusi R2 dalam persamaan ini. Nah, dalam substitusi ini, itu nanti yang mengandung variabel R itu nanti dikeluarin semua. Jadi nanti tinggal kayak gini. Ini-nya nanti Y sama X, Y, Z-nya itu pokoknya diganti semua sama yang sudah diketahui ini. Nanti R-nya dikeluarkan dan jadilah seperti persamaan berikut ini. Yang A sama dengan R dalam kurung sin theta, sin P dikalikan sin theta cos P. Nah, nanti bentuknya nanti didapatkan seperti di gambar ini. Ini memang panjang, jadi ya seharusnya gimana yang jelasnya memang agak susah. Harus ditulis sebenarnya, cuman ya susah juga gitu. Ujung-ujungnya nanti seperti ini. Nah, setelah semuanya sudah jadi, ini persamaan 2 ini, kan sudah diketahui kan di sebelumnya itu kalau nilai R-nya itu sama dengan 7, tan theta-nya itu tan P-nya itu 6 per min 2, dan tan theta-nya itu akar 40 per 3. Nah, terus
untuk mencari nilai ini, cos pi min 2 per akar 40, sin pi, cos theta, dan sin pi ini, itu kita bisa menggunakan segitiga siku-siku dulu, pakai teorema ya kayak Pythagoras gitu. Untuk mencari nilai ini dengan menggunakan segitiga bantu, nanti didapatkan nilai cos pi-nya itu min 2 per akar 40, sin pi-nya per akar 40, cos theta-nya 37, dan sin pi-nya, ini sin theta ini, yang pojok kanan ini, sin theta akar 47. Nah, setelah kita sudah mengetahui nilai-nilai dari sin, cos, dari pi dan juga theta, tinggal kita substitusikan ke dalam persamaannya. Nih, kita tinggal ganti semua persamaannya itu, dan ujung-ujungnya nanti dapatkan hasil A sama dengan min 67. Ini untuk magnitude dari si vektor arah ke AR. Terus yang ini itu ada yang untuk ke arah theta itu min 18 dibagi 7 akar 40, dan untuk yang API min 38 dibagi akar 40, dan hasil secara eksaknya atau secara kalkulator yaitu sekitar min 0,8571 untuk arah ke vektor AR, dan min 0,4066 untuk arah theta, dan min 6,008 aru untuk arah aru. Jadi ini adalah hasil dari vektor A dalam koordinat bola. Nah, ini adalah sebagai catatan ya. Catatan nilai dari besar dari si vektor A itu untuk ketiga sistem tersebut itu nilainya itu sama. Jadi untuk di koordinat kartesian, terus di koordinat silinder, sama di koordinat bola itu akan didapatkan nilai besaran yang sama, yaitu sebesar 6,083. Dan itu adalah bukti bahwa kalau hasil perhitungan kita itu benar. Dan untuk yang example 2.2 ini mungkin bisa dilanjut oleh materi yang lain. Saya Yulia Rahma. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang example yang 2.2. Nah, di sini ada pertanyaan, yaitu express vektor B sama dengan 10 dibagi R, AR ditambah R cos theta A theta ditambah AP in Cartesian and critical coordinates point P dalam kurung min 3,4,0 dan B dalam kurung 5 Pi per 2, min 2. Nah, sekarang kita akan menjawabnya, yaitu yang magnitudo B X itu sama dengan 10 per R sin theta cos Pi ditambah R cos kuadrat theta dikali cos Pi dikurangi sin theta. Sedangkan yang BY sama dengan 10 per R dikali sin theta dikali sin Pi ditambah R cos kuadrat theta dikali sin theta ditambah cos Pi. Yang BZ sama dengan 10 per R cos theta dikurangi R sin theta cos theta. Selanjutnya kita akan mencari yang R1, yaitu sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah X tambah Z kuadrat. Dan mencari theta sama dengan tan min 1 dikali akar X kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi Z. Sedangkan yang mencari Pi sama dengan tan min 1 dikali Y per X. Selanjutnya yaitu di sini ada rumus sin theta sama dengan rho per R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi akar X kuadrat
ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Sedangkan yang rumus cos theta sama dengan Z per R sama dengan Z dibagi akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Sedangkan rumus yang dipilih sama dengan Y dibagi rho sama dengan Y dibagi akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sedangkan yang rumus cos ini sama dengan X dibagi rho sama dengan X dibagi akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian kita substitusikan dari apa yang diketahui, yaitu Bx sama dengan 10 dibagi akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikalikan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kemudian dikali lagi dengan X ditambah X dibagi akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian ditambah dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Dan dikali dengan Z dibagi akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kemudian dikali lagi dengan X ditambah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi Y per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Sedangkan yang Bx itu sama dengan 10 dibagi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah X Z kuadrat dibagi akar dalam kurung X kuadrat ditambah Y kuadrat dikali dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kemudian dikurangi dengan Y per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kemudian yang magnitudo BY itu sama dengan 10 dibagi akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikalikan dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kemudian dikalikan dengan Y dibagi akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kemudian dikalikan dengan kurung buka kurung tutup Z dibagi akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kemudian yang kurung buka kurung tutup tadi dipangkatkan 2. Kemudian dikalikan lagi dengan Y dibagi akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian ditambah dengan X dibagi akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian yang magnitudo BZ sama dengan 10Z dibagi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kemudian dikurangi dengan Z akar X kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kemudian hasil dari magnitudo B sama dengan BX AX ditambah BY AY ditambah BZ AZ. Kemudian jika diberikan titik B dalam kurung min 3,4,0 maka X sama dengan min 3, Y sama dengan 4, Z sama dengan 0. Substitusikan yang X sama dengan min 3, Y sama dengan 4, Z sama dengan 0.
untuk mencari nilai magnitudo Bx, By, Bz. Dan pengoperasiannya yaitu sama dengan magnitudo Bx sama dengan minus 30/25 ditambah 0 dikurangi 4/5, hasilnya yaitu sama dengan min 2. Kemudian yang magnitudo By itu sama dengan 40/25 ditambah 0 dikurangi 3/5, hasilnya yaitu sama dengan 1. Kemudian yang magnitudo Bz itu sama dengan 0 dikurangi 0, hasilnya 0. Jadi B sama dengan minus 2 AX ditambah AY. Transformasi vektor dari silinder ke bola, yaitu magnitudo B rho, ada magnitudo BP, dan ada magnitudo BZ. Itu sama dengan sin theta cos theta 0, 0, 0, 1, cos theta min sin theta 0. Kemudian di matrikskan sebelahnya itu ada 10/R, ada R cos theta, dan 1. Kemudian untuk mencari magnitudo B rho itu sama dengan 10/R dikali sin theta ditambah R cos kuadrat theta. Kemudian yang magnitudo BP itu sama dengan 1. Dan magnitudo yang BZ itu sama dengan 10/R cos theta dikurangi R sin theta cos theta. Jika rumus R sama dengan akar rho kuadrat ditambah Z kuadrat, maka theta sama dengan tan min 1 rho per Z. Kemudian gunakan rumus tadi untuk mencari sin theta dan cos theta. Rumus sin theta itu sama dengan rho kuadrat dibagi akar rho kuadrat ditambah Z kuadrat. Kemudian yang rumus cos theta itu sama dengan Z dibagi akar rho kuadrat ditambah Z kuadrat. Substitusikan dari apa yang diketahui untuk mencari magnitudo B rho, BP, dan BZ. Dan kita operasikan, yaitu magnitudo B rho sama dengan 10 rho dibagi rho kuadrat ditambah Z kuadrat ditambahkan dengan akar rho kuadrat ditambah Z kuadrat. Kemudian dikalikan dengan Z kuadrat dibagi rho kuadrat ditambah Z kuadrat. Kemudian yang magnitudo DZ itu sama dengan 10Z dibagi dengan rho kuadrat ditambah Z kuadrat dikurangi akar rho kuadrat ditambah Z kuadrat, kemudian dikalikan lagi dengan rho Z dibagi rho kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, karena BP sudah diketahui, maka tidak perlu dicari lagi. Kemudian, jika untuk mencari B, gunakan rumus B sama dengan B rho A rho ditambah B pi A pi ditambah BZ
AZ. Substitusikan yang telah diketahui tadi, rumusnya itu sama dengan B sama dengan tutup buka tutup kurung 10 row dibagi row kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah Z kuadrat dibagi akar row kuadrat ditambah Z kuadrat. Kemudian dikalikan tadi yang tutup buka tutup kurung itu dengan A row. Kemudian kemudian ditambahkan dengan 1 dikali AI. Kemudian ditambahkan lagi dengan tutup buka tutup kurung 10 Z dibagi row kuadrat ditambah Z kuadrat dikurangi row Z dibagi akar row kuadrat ditambah Z kuadrat. Kemudian yang tutup buka tutup kurung tadi dikalikan dengan AZ. Pada koordinat B dalam kurung 5, pi per 2, min 2 itu row-nya sama dengan 5, pi-nya sama dengan pi per 2, sedangkan Z-nya itu sama dengan min 2. Jadi kita masukkan yang disubstitusikan tadi, yang diketahui tadi, itu hasilnya sama dengan B sama dengan buka kurung tutup 50 dibagi 29 ditambah 4 dibagi akar 29. Tutup buka tutup kurung tadi dikalikan dengan A row ditambah api ditambah kurung buka kurung tutup min 20 per 29 dikurangi 10 per akar 29, kemudian dikalikan dengan AZ. Jadi B sama dengan 2467 api ditambah yang D itu sama dengan 2467 arrow ditambah api ditambah 1167 AZ. Keempat itu kan rho sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Itu Z-nya kenapa nggak diikutkan? Apa memang begitu rumusnya? Saya izin menjawab. Kenapa pada slide keempat Z-nya tidak dimasukkan ke dalam row? Karena pada persamaan 2.7 di modul sudah diketahui bahwa rumus untuk mencari row itu adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Oleh karena itu, Z-nya tidak dimasukkan ke dalam rumus row. Terima kasih. Apakah ada feedback? Saya rasa cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Jani. Saya ingin bertanya, di slide nomor 11, kan itu ditulis bahwa nilai dari magnitudo A sama untuk ketiga sistem dari kartesian, silinder, sama bola. Nah, itu kenapa kok nilainya 6,083? Itu asalnya dari mana? Terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Jadi gini jawabannya,
itu 6083 itu asalnya dari mana? Itu asalnya dari hitung-hitungan yang dilakukan sebelumnya tadi. Itu aja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vinda. Saya ingin bertanya, untuk slide PPT ke-17 itu bisa dijelaskan lagi secara rinci dari mana diperoleh BX itu 30/25 plus 0 min 4/5. Itu pertanyaan dari saya, sekian. Jadi pertanyaan tadi Vinda kan tanya harus dijelasin yang lebih rinci tentang slide 17. Jadi saya mau jelasin yang slide 17 ya. Yang BY. Jadi kan di situ kan diketahui sih BY itu 10 per akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat kali akar X2 plus Y2 dibagi akar X2 plus Y2 plus Z kuadrat dikali Y per X kuadrat plus kali Y per akar X kuadrat plus Y kuadrat plus akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat kali kurung buka kurung tutup Z per akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat dipangkatkan kali Y per akar X kuadrat Y kuadrat plus X per akar X kuadrat plus Y kuadrat. Persamaan itu kan nanti ketemu yang persamaan nomor yang slide 17 itu tuh di yang tadi kan di 17 kan diketahui titik 3 kosong. Jadi angka-angka tadi itu dimasukin ke maknanya tadi. Kayak contoh persamaan B-nya itu dimasukin ke situ jadi 10 dikali min 4 gitu. Semua dimasukin nanti ketemu 40 per 25 tambah 0 kurangi 5. Jadi persamaan titik B tadi dimasukin ke persamaan B, nanti ketemu hasilnya. Jadi ada feedback dari Vinda. Menurut saya sudah cukup jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih pada para pemateri dan juga para penanya serta teman-teman khusus sekalian. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada pemateri serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang didapatkan dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Saya Muhtar Rahman Jaya dan rekan saya Ananda Gita selaku MC. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Dengan ini acara ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas D4B Telekomunikasi. Perkenalkan, nama saya Syareza Asila. Saya Teguh Priambodo. Di sini saya sebagai moderator yang akan membantu teman-teman semua dalam penyampaian materi hari ini yang berjudul Koordinat Sferikal dan Sistem Transformasi. Nah, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu sferikal yang dibawakan oleh teman kita, Dea Selvi Ramadhani. Kepada pemateri kami persilahkan. Halo teman-teman semua, jadi di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang koordinat sferikal dan sistem transformasi. Dengan materi yang pertama sferikal, yang kedua hubungan antar koordinat, dan yang ketiga matriks transformasi vektor. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang model sferikal. Nah, di sini ada gambaran bumi yang telah dibelah sehingga memunculkan 3 sisi, di mana 3 sisi tersebut menjadikan adanya 3 garis koordinat yang telah ditentukan, yaitu garis X, garis Y, dan garis Z.
dengan bagian-bagian koordinatnya yaitu pada bola memiliki notasi R sebagai jari-jari, theta sebagai besaran sudut yang membentuk vertikal, dan C adalah besaran sudut yang membentuk horizontal. Dengan batas-batas variabel, R lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari tidak terhingga. Dengan batas-batas variabel yaitu R lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari tak terhingga, theta kurang dari sama dengan 0 dan lebih dari sama dengan pi, sedangkan C lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 2pi. Dengan notasi vektor yaitu AR, Atheta, dan APSI, atau bisa dijabarkan seperti AR ditambah Atheta dan ditambah APSI. Nah, di sini ada gambar vektor dalam koordinat sferikal bola. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa theta adalah besaran sudut yang mengukur dari bidang vertikal. Sedangkan C adalah besaran sudut yang mengukur dari bidang horizontal, seperti pada sumbu X menuju ke sumbu Y. Sedangkan R adalah jari-jari. Dengan di sini kita dapat menggambarkan dengan mudah, seperti AR, Atheta, dan APSI, di mana mereka saling tegak lurus. Nah, lanjut, saya akan membahas magnitude dari vektor A. AR, Atheta, dan APSI bersifat saling tegak lurus karena sistem koordinat adalah ortogonal, sehingga memenuhi persamaan sebagai berikut, yaitu magnitude A sama dengan akar dari AR kuadrat ditambah Atheta kuadrat ditambah APSI kuadrat. Dengan penjabaran, AR.AR atau Atheta.Atheta atau APSI.A. AR.AR sama dengan 1, atau dengan kata lain, jika dikalikan dengan vektor itu sendiri, maka menghasilkan 1 dalam perkalian dot. Sedangkan jika dikalikan dengan vektor lain, maka akan menghasilkan bilangan 0. Dan yang kedua, AR cross Atheta sama dengan APSI. Atheta cross APSI sama dengan AR. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa jika seperti misalnya A dikali B sama dengan C. Sedangkan A dikali C sama dengan B. Jadi hasilnya adalah bilangan yang belum disebutkan dalam perkalian tersebut. Hai teman-teman, saya Lisala. Saya akan menjelaskan tentang hubungan koordinat Cartesius dengan koordinat silinder dan koordinat bola. Sebelumnya, untuk mengetahui koordinatnya, kita akan mengetahui vektor satuannya dulu. Untuk koordinat Cartesius itu ada vektor satuan AX, AY, AZ. Untuk koordinat silinder itu ada AR, AV, AZ. Kemudian untuk koordinat sferikal atau koordinat bola itu ada AR, Atheta, AV. Selanjutnya untuk hubungan koordinatnya, ini merupakan hubungan koordinat Cartesius dengan koordinat silinder yang menjadi persamaannya ini. X sama dengan rho cos phi, Y sama dengan rho sin phi, kemudian Z sama dengan Z. Sedangkan yang ini itu merupakan persamaan hasil dari hubungan koordinat Cartesius dengan koordinat bola. Ada X sama dengan R sin theta cos phi, Y sama dengan R sin theta sin phi, kemudian Z sama dengan R cos theta. Selanjutnya, daripada untuk menghafal banyak, mari kita mengetahui konsepnya. Untuk konsep hubungan koordinat Cartesius dengan koordinat silinder, itu awal mulanya diambil seperempat bagian silinder. Nanti diambil kenanganya akan jadi seperti ini. Kemudian untuk mendapatkan persamaan seperti tadi, itu kita tinjau dari daerah yang sudah saya warnai ini. Nanti jadinya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sudutnya tadi kan phi ya, berarti garis miringnya itu tadi rho, kemudian yang garis ini, garis horizontalnya ini termasuk sumbu X, kemudian yang garis vertikal ini termasuk sumbu Y. Selanjutnya, mendapatkan persamaannya tadi, kita bisa mengambil dari rumus yang teman-teman sudah pelajari di SMA atau SMK dulu, yakni sin theta sama dengan demi atau depan miring, cos theta sama dengan sami atau samping miring, dan tan theta sama dengan dasa atau depan samping. Nanti jadinya ketemu persamaan yang ini, sin phi sama dengan Y per rho, cos phi sama dengan X per rho, tan phi sama dengan Y per X. Kan koordinat Cartesius biasanya ada X, Y-nya. Oleh karena itu kita cari X dan Y-nya. Untuk mencari X dan Y-nya, rho-nya bisa dipindahkan ke sin phi. Jadi seperti ini, sama dengan rho sin phi. Begitupun juga dengan X, dan ini untuk mencari sudut phi. Sudut phi bisa cari sama dengan tan arcus atau tan inverse Y per X. Kemudian untuk Z-nya sendiri kan sudut phi tidak memotong di sumbu Z, jadi Z sama dengan Z, seperti itu. Kemudian untuk mencari garis miringnya atau rho-nya bisa menggunakan Pythagoras, rumus Pythagoras, yaitu
akar X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian untuk yang digarisbawahi ini, hubungan koordinat Cartesius dengan koordinat silinder itu X sama dengan rho cos phi, Y sama dengan rho sin phi, dan Z sama dengan Z. Seperti yang di awal tadi kan. Seperti itu. Kemudian hubungan koordinat Cartesius dengan koordinat bola. Sama seperti koordinat silinder tadi, kita ambil 1/8-nya ini bola, kemudian diambil rangkanya, akan jadi seperti ini. Untuk mendapatkan persamaan yang tadi, digambar di bawah ini. Ya, yang ini sama ini. Jadi ada dua tinjauan di daerah bawah alas ini, dan juga yang miring ini, sampingnya antara Z dengan rho ini. Nah, jadi seperti ini. Sama juga, untuk mendapatkan persamaan yang tadi, kita bisa lihat di rumus yang teman-teman sudah pelajari di SMA atau SMK dulu. Nanti jadinya seperti ini. Sin theta sama dengan rho per R. Kemudian cos theta sama dengan Z per R. Nah, biar dapat hubungan koordinat Cartesiusnya, bisa R-nya ini bisa dipindah ruas di sebelah ruas kirinya. Jadi, seperti ini nantinya. Rho sama dengan R sin theta, Z sama dengan R cos theta. Selanjutnya, ini ditinjau di gambaran yang kedua, yang bagian alas. Juga sama menggunakan rumus yang teman-teman sudah pelajari. Nanti jadinya ada persamaan ini. Sin phi sama dengan Y per rho, cos phi sama dengan X per rho. Nah, untuk mencari Y dan X-nya tinggal sama dipindah ruas aja rho-nya. Jadinya nanti seperti ini. Y sama dengan rho sin phi, X sama dengan rho cos phi. Nah, sedangkan di sini kan sudah diketahui rho-nya sama dengan R sin theta, tinggal dimasukin aja. Jadi Y sama dengan R sin theta sin phi, X sama dengan R sin theta cos phi, Z sama dengan R cos theta. Jadi hubungan koordinat itu seperti itu persamaannya. Terima kasih kepada Lisala atas materi yang dibawakan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, selanjutnya kita ke materi yang terakhir dibawakan oleh teman kita, Dewi Cahyo Wulandari. Kepada pemateri, kami persilahkan. Baik, di sini saya akan membahas tentang matriks transformasi vektor pada koordinat kartesian dan koordinat sferikal. Nah, untuk menentukan persamaan-persamaan yang akan kita gunakan dalam menemukan transformasi vektor dari kartesian ke bola maupun bola ke kartesian adalah dengan tabel berikut. Kita dapat mengalihkan komponen-komponen vektor untuk menemukan persamaan-persamaannya. Nah, dari persamaan-persamaan ini kita dapat menjabarkan menjadi sebuah matriks, yaitu sebagai berikut. Untuk kartesian ke bola, komponen vektornya yaitu AR, Atheta, dan AC. Di sini AR sama dengan AX kali sin theta cos phi ditambah AY kali sin theta sin phi ditambah AZ dikali cos theta. Untuk Atheta, AX kali min cos theta cos phi ditambah AY kali cos theta sin phi ditambah AZ kali min sin theta. Untuk AC yaitu AX kali min sin phi ditambah AY kali cos phi ditambah AZ kali 0. Nah, sedangkan untuk bola ke kartesian yaitu komponen vektornya AX, AY, dan AZ. Dari persamaan-persamaan ini kita dapat pula menjabarkannya menjadi sebuah matriks yaitu sebagai berikut. Untuk bola ke kartesian, AX sama dengan AR kali sin theta cos phi ditambah Atheta kali cos theta cos phi ditambah AC dikali min sin phi. Untuk AY, AR kali sin theta sin phi ditambah Atheta kali cos theta sin phi ditambah AC dikali cos phi. Untuk AZ, AR kali cos theta tambah Atheta kali min sin theta ditambah AC kali 0. Demikian penjelasan tentang matriks transformasi vektor untuk koordinat kartesian dan koordinat sferikal. Baiklah, karena sesi pematerian telah selesai, maka kami membuka sesi tanya jawab mengenai materi yang telah disampaikan tadi. Kepada yang bertanya, kami persilakan untuk menggunakan etika forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanayu Putri dari Prodi D4 Teknik Telekomunikasi kelas 1 D4 TB. Saya memiliki pertanyaan, jika kita memiliki nilai P dengan X, Y, Z-nya min 2, 6, dan 3, lalu faktor A-nya YAX plus X plus Z AY, bagaimana evaluasi A di P dalam sistem kartesiannya? Terima kasih. Jawabannya P sama dengan min 2,6
sehingga diketahui bahwa X sama dengan min 2, Y sama dengan 6, dan Z sama dengan 3. Vektor dari A tersebut sama dengan YAX plus X plus Z AY. Sehingga dalam sistem kartesian A di P adalah A sama dengan YAX plus X plus Z AY, dan yang P dimasukkan ke A sehingga menghasilkan 6AX plus dalam kurung min 2 ditambah 3 AY. Sehingga hasil akhirnya 6AX ditambah AY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Edisvanto dari kelas 1 D4 Telkom B. Saya ingin bertanya berbab yang kedua. Jika titik B dinyatakan dalam koordinat bola B yaitu 6, 30, 45, nah nyatakanlah letak titik B tersebut dalam koordinat Kartesius siku-siku. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bagas Edisvanto. Dari penjelasan tadi, kita menemukan beberapa persamaan. X sama dengan R sin beta cos alpha, Y sama dengan R sin beta sin alpha, Z sama dengan R cos beta. Di sini 6 sebagai R, 30 sebagai alpha, 45 sebagai beta. Kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam persamaan tadi. Untuk X berarti 6 kali sin 45 kali cos 30. 6 kali sin 45 setengah akar 2 kali cos 30 setengah akar 3. Jadi jawabannya adalah 3/2 akar 6 untuk X. Untuk Y sama dengan 6 kali sin 45 kali sin 30. 6 kali sin 45 setengah akar 2 kali sin 30 setengah. Jadi jawabannya untuk Y adalah 3/2 akar 2. Untuk Z sama dengan 6 kali cos 45. 6 kali cos 45 setengah akar 2. Jadi jawabannya adalah 3 akar 2. Nah, jadi koordinat kartesius dari bola adalah 3/2 akar 6, 3/2 akar 2, dan 3 akar 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vigo Afrano Adiputra dari kelas 1 D4 Telekomunikasi B. Saya ingin bertanya, ketika saya memiliki koordinat sebesar 4, 3/4 pi, dan pi/6, berapa nilai koordinat bolanya? Terima kasih. Selanjutnya nomor 3. Dapat diketahui dari titik tersebut 4 merupakan rho, 3/4 pi merupakan theta, pi/6 merupakan phi. Untuk mencari absis, rumusnya rho sin theta cos phi. Tinggal dimasukkan saja menjadi 4 sin 3/4 pi cos pi/6 atau 4 kali sin 135 derajat cos 30 derajat. Lalu sama dengan 4 kali setengah akar 2 kali setengah akar 3. Hasilnya akar 6. Akar 6 sama dengan 2,449. Jika dibulatkan menjadi 2,45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsie Mereski dari kelas 1 D4 Teknik Telekomunikasi B. Pertanyaan saya adalah, nyatakan koordinat titik B yaitu 1, 3, dan 4 dalam sistem koordinat bola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor 4, nyatakan koordinat titik B 1, 3, 4 dalam sistem koordinat bola. Koordinat bola ada R, theta, phi. Dari titik B dapat diketahui bahwa 1 sama dengan X, 3 merupakan Y, 4 merupakan Z. Untuk mencari R, rumusnya akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Dengan dijumlah dengan dimasukkan ke dalam rumus akar 1 kuadrat plus Y kuadrat akan menjadi 6, 5,09. Sudut theta, rumusnya arcus cos Z per akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Tinggal dimasukin saja akar cos kali 4/5,099 yang tadi sudah dihitung. Kemudian 4/5,099 itu sama dengan 0,784. Jadi akar 0,784 itu sama dengan 38,4. Untuk mencari sudut phi, rumusnya arcus tangan Y per X. Sama seperti tadi, tinggal dimasukkan Y dan X-nya. Akan menjadi arcus tangan 3/1. Dan hasilnya 71,6 derajat. Sehingga diperoleh koordinat bolanya 5,099, 38,3 derajat, 71,6 derajat. Nah, itulah tadi pemaparan materi yang dibawakan oleh teman kita